Rasulih. Kalau misalkan orang tua kita, anak kita, harta kita, dan lain sebagainya yang disebutkan di situ, ya kan? Itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, Allah ancam. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi'amrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan pertama di dalam kajian dengan tema kenali nabimu. Yang pertama adalah pembahasan alasan. Apa alasan kita harus mengenali terhadap Rasulullah SAW? Kita harus kenal, ya kan? Kita harus mempelajari terhadap sosok Rasulullah SAW. Apa alasannya? Nah, alasannya diantaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk 4 perkara ini, ya kan? Allah memerintahkan 4 perkara ini, yang memang 4 perkara ini tidak akan pernah sempurna, ya kan, tanpa kita mengenal dulu, tanpa kita mengenal lebih dalam terhadap sosok baginda Rasulullah SAW. Apa saja itu? Yang 4 itu, yang pertama, Allah perintahkan kita untuk beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ini adalah syarat iman, gitu ya? Termasuk kajian daripada tauhid, gitu kan? Kita diberitakan untuk beriman kepada Rasulullah. Sebutkan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, aminu billahi wa rasulihi. Wahai semuanya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang memang iman ini kepada Nabi, iman kepada Rasul, itu kan disebut juga di dalam Qaridah Al-Bahiyah Imam Ad-Dardiri, wa mithlu dza fi haqqi rusulillahi. Ada kan? Maksudnya yang wajib kepada seluruh orang mukallaf, itu kan? Itu kan? Yang pertama iman kepada Allah, makrifat kepada Allah. Yang kedua makrifat terhadap Rasulullah, ma yajib wa ma yastahil wa ma yajuz, itu kan? Makrifat, kenal, mengetahui, iman kepada Rasulullah. Yang memang keimanan ini, keyakinan kepada Rasulullah, kepada Nabi kita, itu keyakinan yang 100% yang tidak diragukan lagi, yang harus idrakun jazimun bihaitsu. Jadi keyakinan yang memang tidak ada keraguan sama sekali. Dan ini, keyakinan ini, keimanan kepada Rasulullah itu tidak akan sempurna, tidak akan tercapai kalau kita tidak mengenal dulu terhadap sosok baginda Rasulullah SAW. Fa kaifa nu'minu biman la na'rif? Bagaimana kita bisa beriman kepada sosok yang kita tidak kenal kepada beliau? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari, mengenal terhadap sosok baginda Rasulullah? Yang kedua, karena Allah itu memerintahkan kepada kita untuk mengikuti terhadap Rasulullah, gitu kan? Mengikuti terhadap perintahnya, gitu kan? Mengikuti, menjauhi terhadap larangan Rasulullah SAW. Yang itu tidak lain, semuanya kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Itu adalah mengikuti juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Coba kita lihat di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian, gitu kan, kalau kita semua mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa syaratnya? Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Apa yang akan didapatkan kalau kita mengikuti Rasulullah, gitu kan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kalian semuanya ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, begitu juga Allah akan mengampuni terhadap dosa kita semuanya. Nah, dan kita tidak akan bisa mengikuti Rasulullah secara sempurna kalau kita tidak mengenal sosok Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa nattabi biman la na'rif? Bagaimana kita bisa mengikuti terhadap sosok yang tidak diketahui, ya kan? Tidak kita kenal. Maka kenali dulu supaya kita menjadi sempurna mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban yang ketiga. Kenapa kita harus mempelajari mengenal sosok Rasulullah lebih dalam, ya kan? Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah dalam ayat kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum sampai ke bawah, ya kan? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau misalkan orang tua kita, anak kita, harta kita dan lain sebagainya yang disebutkan di situ, ya kan? Itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, Allah ancam. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi'am. Allah ancam dengan kehinaan yang sangat hina, begitu. Allah ancam dengan kegagalan, ya kan? Di dunia maupun di akhirat. Bahkan disebutkan maka dengan itu bagaimana kita bisa mencintai terhadap sosok yang kita tidak mengenalnya. Maka dengan itu, maka kata orang kan, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta maka tidak ada kerinduan. Maka pantas kalau kita tidak mencintai Rasulullah, kita tidak ada rindu terhadap Rasulullah, karena kita tidak mengenal terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu mari kita mempelajari Rasulullah, tentang sosok Rasulullah, sirah Rasulullah, keistimewaan Rasulullah, tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ya kan? Apa alasan kita harus mengenal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti, untuk menjadikan contoh, suri tauladan, dengan menjadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab yang memang kita sudah ketahui bersama, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Biman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan terhadap ridhonya Allah, bagi orang yang mengharapkan terhadap rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, dan bagi orang yang pengen selamat di hari akhir. Apa syaratnya? Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Bagaimana Rasulullah itu beribadah, bagaimana ketawaduan Rasulullah, bagaimana makan Rasulullah, bagaimana komunikasi Rasulullah dengan istrinya, dengan umat dan lain sebagainya. Nah, hal ini semuanya tidak akan bisa tercapai secara sempurna kalau kita tidak mengenali terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mendalam. Fa kaifa naj'aluhu uswatan lakinna la na'rifu. Bagaimana kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai suri tauladan kalau kita tidak mengetahui, tidak kenal terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.